Hamas, semua milisi yang ada di Gaza itu menyerang. Dan juga rakyat sipil melakukan pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, sudah diperkosa di arah keliling-keliling ini. Tetapi dalam waktu 1 tahun ini hampir semuanya sudah hancur. 90% terowongan itu sudah tidak bisa lagi dinonaktifkan. Mungkin ada beberapa yang masih digunakan Yahya Sinwar, tetapi dia, kabar yang saya dengar terakhir, Yahya Sinwar itu bersembunyi keluar masuk di satu terowongan di mana ada sekitar 20 atau 30 sandera yang masih hidup, itu ditaruh di sekitar itu dan ditaruh bahan peledak. Jadi kalau misalkan Israel membom, maka sanderanya akan ikut tewas. Itu ya, makanya sementara Israel untuk di Gaza itu tidak mengejar posisinya Sinwar, walaupun mereka sudah bisa tahu Sinwar itu ada di mana, tetapi kalau dilakukan tindakan pengeboman itu akan menewaskan sandera dan membunuh korban tentara Israel cukup banyak. Kali ini sudah nggak bisa lagi gitu. Paling kemarin baru ketahuan cuma ada 9 ya. Sementara yang tewas dari Hezbollahnya sudah 400 lebih, mungkin hampir 1.000 sebetulnya dari peristiwa-peristiwa sebelum invasi daratnya Israel. Tetapi mungkin itu nggak terlalu diumumkan ke publik gitu. Calon pimpinan Hezbollah hilang. Yang pertama Nasrallah tewas. Kemudian yang kedua itu si Safiuddin ya, Hasim Safiuddin juga tewas. Yang ketiga yang tampangnya bengis juga itu yang udah agak tua, Naim Kasem, itu malah mengundurkan diri. Kelihatannya dia lebih sayang nyawa kelihatannya gitu. Yang keempat itu ada Ibrahim Amin Al-Sayed, sampai sekarang belum ditemukan. Kemungkinan juga sudah tewas gitu. Dan berita yang paling membuat Iran berduka adalah hilangnya pemimpin Garda Revolusi, yaitu siapa? Ismail Qaani. Ismail Qaani ini adalah pengganti dari Hasim Sulaimani. Jadi ini pemimpin tertinggi Garda Revolusi. Kemungkinan dia hilang atau tewas pada saat Israel mengebom markas intelijennya Hezbollah 3 hari yang lalu. Kelihatannya dia hilang di situ. Mungkin masih di bawah tanah, terhimpit atau bagaimana, hilang, nggak ada komunikasinya gitu. Jadi dari sisi kepemimpinan, Hezbollah itu sedang krisis cari pemimpin baru. Mungkin dari Konoha ini mungkin ada yang mau daftar mungkin ya. Sejak Philadelphia koridor dikuasain, udah selesai udah. Nafasnya Hamas sudah habis, tinggal nunggu dia mati pelan-pelan aja. Luar biasa. Kita sambil ini ya menapak tilas, tadi cukup detail. Ompung silakan. Luar biasa. Tes suara Pak Paul. Lulus Ompung. Lulus, oke. Hari ini kita napak tilas 1 tahun pembantaian biadab yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil Israel yang tidak berdosa. Jadi di waktu setahun yang lalu, saya banyak menerima video-video dari teman-teman di dalam maupun di luar negeri, dan cukup kaget, kenapa pertahanan Israel kok begitu gampangnya ditembus gitu ya. Lihat orang masuk, kemudian ya ngerilah videonya. Ada anak-anak yang dipenggal, bayi masuk ke dalam oven, terus kemudian juga orang masuk ke dalam kibuts ditembakin gitu ya, rumah dibakar. Yang anehnya ya sebagian besar video-video ini dibuat oleh Hamas sendiri ya, kemudian dia siarkan itu ke seluruh dunia, dan ini mungkin direkam sama orang-orang yang ada di luar, mungkin oleh pihak Israel sendiri atau komunitas media sosial internasional, dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Di awal-awal itu kelihatan sekali Hamas ini betapa bergembira ria mereka, termasuk pemimpinnya yang sudah tewas Ismail Haniyeh itu sujud syukur serta mengucapkan tukubir gitu ya, tukubir Pak, bukan belibir Pak, di Qatar. Dan kemudian ada vlogger atau youtuber dari Hamas ini merekam bagaimana roket-roket diluncurkan dari Gaza menuju Israel dengan rasa bangganya gitu ya. Itu di tanggal 7. Tanggal 7, semua orang di komunitas-komunitas gereja dan komunitas-komunitas penginjil yang saya ikut,
dalam grup-grup mereka itu pada bersedih, ada yang berdoa, ada yang puasa, ada yang semuanya lah pokoknya kita lihat. Tapi saya waktu itu memang belum terlalu banyak memantau ya perkembangannya, saya pelajari situasinya ya. Meskipun saya cukup lama ya mendalami geopolitiknya Timur Tengah, tetapi serangan 7 Oktober itu betul-betul membuat kita kaget gitu ya. Bagaimana orang bisa terbang melewati pagar pembatas dengan glider yang ada di film-film itu ya. Ternyata mereka juga berlatih glider itu di Malaysia gitu ya. Di Malaysia mereka berlatih, kemudian menggunakan ini ya semacam bulldozer untuk menghancurkan pagar pembatas gitu. Kemudian masuk, ada sekitar 3.000 sampai 6.000 warga Gaza menyerang, bukan hanya Hamas, semua milisi yang ada di Gaza itu menyerang. Dan juga rakyat sipil melakukan pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, sudah diperkosa diarak keliling-keliling ini, jalan pulang gitu ya. Betul-betul kacau suasananya. Nah, di tanggal 8 Oktober, ya, Hezbollah mulai meluncurkan roket dari utara. Padahal sebenarnya Israel tidak punya masalah dengan Lebanon. Dan dalam kondisi gencatan senjata, meluncurkan roket cukup banyak ya ke Israel utara. Di saat orang-orang di Israel lagi berpikir bagaimana menyelamatkan warga sipil Israel yang sedang dibantai oleh teroris Hamas ini di selatan Israel, tiba-tiba datang serangan dari utara. Ya mungkin bagi pemerintahan Israel atau Benjamin Netanyahu ini betul-betul suatu situasi yang rumit, pelik, dan sangat kompleks untuk diatasi ya, di mana informasi juga masih simpang siur gitu. Nah, kaget juga kita, kenapa? Ya kalau secara militer selama ini hitung-hitungan nggak mungkin lah Hamas maupun faksi-faksi teror yang ada di tepi barat itu bisa menang melawan Israel. Nah strategi ini awal-awalnya kok berani, kok nekat gitu ya menyerang Israel gitu. Nah ternyata sesudah itu di tanggal 21 September gitu ya, yang di tahun yang sama, tahun lalu, itu mulailah pergerakan pasukan untuk masuk ke Gaza. Tapi lama loh, Israel mengambil keputusan untuk masuk ke Gaza juga nggak dalam waktu yang singkat, seminggu lebih dia baru mulai bergerak. Ya, pertama ya mungkin mobilisasi dulu, kemudian juga memperlengkapi pasukan untuk masuk ke Gaza gitu. Tapi Hezbollah sudah menyerang duluan, sudah menyatakan perang kepada Israel, melanggar kesepakatan gencatan senjata 1701 dan juga 5779 yang digagas di tahun 2006. Nah, sepertinya ada koordinasi serangan antara Hamas, Hezbollah, dan Iran gitu ya. Itu sepertinya sudah terkoordinasi. Mungkin juga Houthi sudah. Mungkin juga ada beberapa orang yang suka main-main dengan kegiatan teroris internasional, termasuk yang di Konoha ini, salah satu sponsor besarnya itu sudah tahu. Memang rencana ini sepertinya sudah dirancang lama. Kalau misalkan negara lawan negara sudah dicoba berkali-kali, negara-negara Arab tidak mampu mengalahkan Israel. Dari mulai perang tahun 1948, konflik Sinai tahun 1956, perang 6 hari tahun 1967, Yom Kippur 1973, ya. Terus kemudian Battle of Attrition, nggak bisa juga. Kemudian juga, ya serangan-serangan teror dari Fedayin antara tahun 1973 sampai tahun 1977, nggak bisa juga. Akhirnya malah, ya Mesir berdamai dengan Israel, ya. Kemudian Palestina waktu itu masih Hamas, masih Fatah yang dianggap sebagai wakil bangsa Palestina. Itu juga dikejar ke seluruh dunia oleh Israel. Pertama mereka masuk ke Yordania, dari Yordania diusir, itu yang namanya peristiwa Black September. Kemudian diusir masuk ke Libanon, masuk dari Libanon kemudian diusir lagi sampai ke Maroko,
Sampai akhirnya tercapai perjanjian Oslo. Nah, di sini Israel mulai lengah dan tertipu. Ya, Yitzhak Rabin orang baik. Ya, orang Israel ini pada dasarnya orang baik. Ya, jadi mereka tertipu dengan perjanjian Oslo, di mana memang ini strategi yang dilakukan oleh Yasser Arafat meniru strategi nabinya pada perjanjian Hudaybiyah untuk menipu suku Quraisy. Ya, ini juga mereka lakukan untuk menghancurkan Israel dari dalam. Mulailah ketika mereka kembali ke Gaza dan tepi barat, terjadi serangan Intifada 1, Intifada 2, sampai ya Gaza lepas. Kemudian juga tepi barat kembali dijadikan markas atau pusat terornya Palestina ini. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, mereka berpikir itu adalah perjuangan untuk kemerdekaan. Tetapi ketika sesudah perjanjian Oslo, Abu Mazen ataupun Mahmud Abbas tidak meneruskan perundingan dengan Israel. Bagaimana kira-kira perdamaian selanjutnya? Mereka nggak melakukan itu. Jadi ternyata diam-diam Abu Mazen ini atau Mahmud Abbas ini prinsipnya sama aja dengan Hamas. From the river to the sea, Palestine will be free. Artinya orang-orang Israel ini harus digenosida, harus dibuang ke laut, atau dikembalikan ke negara dari mana mereka berasal gitu, para diaspora ini. Jadi yang boleh ada di tanah-tanah yang menjadi pusat sejarah dan arkeologisnya Kristen dan Judaisme orang-orang sebelah ini, supaya mereka bisa hancurkan pelan-pelan nanti ke depannya. Jadi tidak ada dasar sejarah, dasar historis, arkeologi dan budaya. Itu di Bethlehem sekarang pun sudah kelihatan kan. Orang Kristennya malah udah pada pindah. Kenapa? Nggak betah dipersekusi. Sama aja kayak di Konoha dan Indonistan ini kan gitu kan. Jadi itu yang mau mereka lakukan sebenarnya. Sepertinya yang mau dilakukan itu adalah meniadakan kedaulatan Israel dalam bentuk apapun atau keberadaan bangsa Yahudi di dunia ini. Itu yang sebetulnya bukan mau masalah memperjuangkan kemerdekaan. Abu Mazen tidak tertarik kok dengan solusi dua negara. Mereka cuma tertarik dengan solusi satu negara, di mana kalau bisa teknologi apa yang sudah dibangun Israel di tanah Kanaan, di tanah perjanjian ini, mereka bisa rampok, mereka bisa kuasai gitu ya. Membangun nggak bisa, tapi merampok ini kekayaan orang kafir yang menurut mereka kafir ya, merampok kekayaan orang Yahudi, orang Kristen itu suka gitu ya. Nah ini yang berbahaya ini gitu. Nah itu yang terjadi pada perkembangan sejarah yang kita saksikan gitu. Nah ya, kalau saya sih lama-lama menyadari bahwa ternyata memang bukan solusi dua negara yang dibutuhkan oleh Hamas maupun Gaza maupun Hamas maupun Palestina ini, bukan. Mereka cuma mau punya semangat menghilangkan negara Israel dan bentuk kedaulatan Israel dalam bentuk apapun, juga kalau bisa menggenosida Yahudi seperti Mufti Yerusalem Amin Al-Husaini itu yang meminta Hitler untuk menggenosida orang Yahudi, melakukan Holocaust demi dukungan dari negara-negara Muslim, wilayah-wilayah Muslim pada saat itu gitu. Mau tidak mau Hitler melakukan Holocaust kan? Itu udah sering kita lihat lah dalam berbagai sumber sejarah. Nah, kita lihat perkembangan di tahun 2023 sampai 2024. Kemudian terjadi pergerakan di seluruh dunia di mana orang-orang demo menyalahkan Israel ketika Israel berjuang untuk menjaga dirinya, untuk melindungi dirinya. Sementara di sisi lain, Hamas itu bersembunyi di bawah ketiak rakyat sipil, wanita, anak-anak, orang tua. Mereka taruh senjatanya, taruh peluncur roketnya di fasilitas sipil seperti di tempat ibadah, baik itu masjid dan gereja, kemudian juga mereka taruh juga di bawah sekolah-sekolah yang dibangun oleh PBB. Kebetulan PBB-nya juga sudah terkontaminasi dengan Hamas. UNRWA itu kan sudah isinya sebenarnya orang Hamas itu hampir semua gitu ya. Terus kemudian juga mereka buat terowongan-terowongan yang sumber dayanya aliran udara di dalamnya, AC-nya di bawah rumah sakit, termasuk rumah sakit milik Indonistan gitu ya, ada terowongan di bawahnya gitu ya. Jadi ternyata sesudah akhir-akhir ini kita bisa pelajari
rupanya rumah sakit ini memang dibangun di atasnya untuk menutupi pembangunan terowongan atau infrastruktur bawah tanah ini gitu. Dan jaringan terowongan paling rumit di dunia adalah di Gaza. Jauh lebih besar, 1,5 kali lebih luas dari jaringan kereta api metro di New York ya. Itu sangat rumit. Nah, itu semua sudah dibangun selama hampir 30 tahun. Tetapi dalam waktu 1 tahun ini hampir semuanya sudah hancur. 90% terowongan itu sudah tidak bisa lagi dinonaktifkan. Mungkin ada beberapa yang masih digunakan Yahya Sinwar, tetapi dia, kabar yang saya dengar terakhir, Yahya Sinwar itu bersembunyi keluar masuk di satu terowongan di mana ada sekitar 20 atau 30 sandera yang masih hidup, itu ditaruh di sekitar itu dan ditaruh bahan peledak. Jadi kalau misalkan Israel membom, maka sanderanya akan ikut tewas. Itu ya, makanya sementara Israel untuk di Gaza itu tidak mengejar posisinya Sinwar, walaupun mereka sudah bisa tahu Sinwar itu ada di mana, tetapi kalau dilakukan tindakan pengeboman itu akan menewaskan sandera. Makanya sampai sekarang tertahan dulu sementara gitu. Dan kalau kita lihat di Gaza, Hamas sudah tidak punya kemampuan secara militer, secara formasi tempur dia nggak punya kemampuan lagi. Jadi mereka hanya bisa bertempur secara gerilya karena kebanyakan peluncur-peluncur roketnya sudah dihancurkan. Dalam perang di Hamas maupun di Lebanon ini, yang paling penting dihancurkan pertama itu adalah peluncur roket yang tersembunyi maupun yang di permukaan. Yang kedua baru depo-depo penyimpanan roket, drone maupun bahan peledak. Yang ketiga kemudian pos pengamatan, kemudian juga markas-markas ataupun tempat kumpulnya para pimpinan-pimpinan militan ini. Nah, itu yang dihancurkan. Jadi strategi perang di Gaza maupun di Lebanon itu hampir sama. Cuman sedikit agak berbeda. Kalau di Gaza itu teroris Hamas ini menggunakan terowongan sebagai senjata utama dan perlindungan. Kalau di Lebanon, itu yang digunakan adalah rumah penduduk. Lebanon juga punya terowongan, tetapi sudah tidak terlalu rumit bagi Israel untuk mengatasi perang terowongan. Gampang sekali, mereka bisa meledakkan atau menaruh semen di dalamnya, sehingga ketika menguasai satu wilayah, kalau di Lebanon Selatan, itu langsung terowongan dahulu diperiksa, kemudian disumbat pakai semen, jadi nggak bisa diserang dari belakang gitu. Jadi taktik itu, pengepungan terowongan itu sudah Israel sudah sangat jago gitu ya. Jadi Hamas tidak bisa lagi menggunakan taktik perang terowongan seperti tahun 2006, dia bisa menyerang tentara Israel dari belakang dan membunuh korban tentara Israel cukup banyak. Kali ini sudah nggak bisa lagi gitu. Paling kemarin baru ketahuan cuma ada 9 ya. Sementara yang tewas dari Hezbollahnya sudah 400 lebih, mungkin hampir 1.000 sebetulnya. Dari peristiwa-peristiwa sebelum invasi daratnya Israel, tetapi mungkin itu nggak terlalu diumumkan ke publik gitu. Nah, untuk kedepannya, sepertinya kemungkinan ya, perang di Lebanon tidak akan serumit dan selama perang yang di Gaza. Kenapa? Gampang sekali, di Lebanon orang-orang disuruh pindah posisi, rakyat sipilnya itu langsung pindah. Artinya apa? Hezbollah tidak bisa menggunakan rakyat sipil ini sebebasnya lagi sebagai tameng gitu ya. Ketika mereka masih hidup, ada jenggotnya, ada lato-latonya, tetapi ketika tewas berubah langsung jadi wanita dan anak-anak gitu kan. Sama kelakuannya seperti yang di Gaza juga, seperti itu juga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nanti ini sudah 3 orang calon pimpinan Hezbollah hilang. Yang pertama Nasrallah tewas. Kemudian yang kedua itu si Safiuddin ya, Hasim Safiuddin juga tewas. Yang ketiga yang tampangnya bengis juga itu yang udah agak tua, Naim Qasem, itu malah mengundurkan diri. Kelihatannya dia lebih sayang nyawa kelihatannya gitu. Yang keempat itu ada Ibrahim Amin Al-Sayed, sampai sekarang belum ditemukan. Kemungkinan juga sudah tewas gitu. Dan berita yang paling membuat Iran berduka adalah hilangnya pemimpin Garda Revolusi, yaitu siapa? Ismail Qaani. Ismail Qaani ini adalah pengganti dari Qasim Soleimani. Jadi ini pemimpin tertinggi Garda Revolusi. Kemungkinan dia hilang atau tewas pada saat Israel mengebom markas intelijennya Hezbollah.
3 hari yang lalu. Kelihatannya dia hilang di situ. Mungkin masih di bawah tanah, terhimpit atau bagaimana, hilang, nggak ada komunikasinya gitu. Jadi dari sisi kepemimpinan, Hezbollah itu sedang krisis cari pemimpin baru. Mungkin dari Konoha ini mungkin ada yang mau daftar mungkin ya, kadrun-kadrun yang di sini mungkin mau daftar jadi pimpinan di sana, bisa itu. Karena nggak ada yang berani daftar kelihatannya, ada yang sudah mundur gitu. Jadi perang ini di atas angin, Israel sudah sebenarnya, walaupun dia tidak perlu menyatakan kemenangan, tetapi di Gaza praktis Hamas sudah tidak bisa lagi melakukan serangan untuk menyakiti kaum Yahudi gitu ya. Terutama sejak Philadelphia koridor dikuasain, udah selesai, udah nafasnya Hamas sudah habis, tinggal nunggu dia mati pelan-pelan aja. Terus kemudian kalau kita lihat di Libanon, sampai sejauh mana, karena Libanon nggak bisa teriak-teriak lagi ke dunia internasional bahwa ini genosida, membunuh wanita dan anak-anak, dan Libanon nggak punya sandera seperti Hamas di Gaza gitu. Jadi buat Israel saya kira ya tega-tega aja gitu ya, perang menghadapi kelompok teror gitu. Dan Libanon nggak bisa berbuat apa-apa, paling-paling ya penduduknya itu sendiri yang harus menyelamatkan diri. Nah, untuk serangan ke Iran, sebetulnya kalau Israel mau menyerang, itu mudah sekali. Fasilitas minyaknya Iran itu nggak akan bisa terlindungi semuanya, berbeda dengan fasilitas nuklirnya. Tapi ya memang ada resiko, kalau Israel menghancurkan fasilitas minyak di Iran, dampak ekonominya mungkin yang dikhawatirkan oleh Amerika dan negara-negara NATO ini ya, pasti harga minyak dunia akan naik. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tetapi kalau Israel mau menyerang itu ya mudah sekali bagi Israel sebenarnya. Mudah sekali. Kalaupun Israel mau menyerang fasilitas nuklirnya juga bisa sebetulnya. Kita lihat ke depan ini, apakah kemarin kan Iran sudah menyerang, tapi dia menyerang tapi nggak mau dibalas gitu ya. Tetapi nanti beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, ketika nanti Hezbollah terjepit, dia pasti akan coba-coba gatal tangan mau nyerang Israel lagi, dan di situ mungkin kemungkinan nggak dikasih ampun lagi sama Israel gitu. Ya ini sekarang kita lihatlah perkembangannya. Apakah Israel akan membalas sekarang atau nanti menunggu Iran menyerang sekali lagi gitu.